adat kita ini adalah hutan adat yang pertama sekali di Riau yang di-SK-kan atau diakui keberadaannya oleh pemerintah. Itu dibuktikan dengan penyerahan SK yang langsung diserahkan oleh Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Haji Insinyur Joko Widodo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum belajar, jangan lupa untuk membaca doa sebelum belajar. Dan jagalah jarak antara gawai dan mata agar tidak terlalu dekat. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya agar mendapatkan informasi tentang video terbaru. Aneka Ragam Hayati Riau. Tujuan dari pembelajaran ini yaitu peserta didik dapat mengidentifikasi keanekaragaman nabati Riau. Peserta didik dapat mengidentifikasi keanekaragaman hewani Riau, dan yang terakhir dapat mengaitkan kegunaan keanekaragaman hayati dalam kehidupan sehari-hari. Aneka ragam hayati terdiri dari dua, yang pertama nabati, yang kedua hewani. Keanekaragaman hayati adalah keanekaragaman yang berkaitan dengan tumbuh-tumbuhan. Di daerah Riau sendiri ada berbagai keanekaragaman hayati. Beberapa di antaranya, yang pertama, asam kandis. Buah asam kandis memiliki rasa manis dan asam. Asam kandis sebagai sumber makanan hewan dan digunakan sebagai bumbu tambahan dalam masakan, khususnya di daerah Melayu. Kedua, asam kelubi. Asam kelubi disebut juga sebagai asam payah. Asam ini memiliki rasa yang asam. Bentuknya mirip seperti salak, berwarna merah menyala. Biasanya asam ini dijadikan sebagai manisan. Ketiga, sialang. Sialang adalah sebutan untuk pohon yang tumbuh tinggi kira-kira mencapai 30 meter. Pohon-pohon ini biasanya digunakan sebagai rumah lebah atau sarang lebah. Yang termasuk ke dalam pohon-pohon sialang adalah pohon kempas, pohon benuang, pohon ara, pohon cempeda air. Pohon cempeda air sama seperti pohon cempedak biasa, tetapi perbedaannya pohon cempeda air tidak memiliki buah. Keempat, tualang. Tualang adalah sebutan untuk pohon-pohon yang tinggi, kira-kira dapat mencapai 90 meter. Sama seperti sialang, tualang juga dijadikan sebagai sarang lebah. Kelima, sena. Sena adalah nama lain dari pohon angsana. Pohon ini rindang, memiliki tinggi 50 meter lebih. Daunnya digunakan untuk meredakan luka bakar sariawan, sedangkan getahnya digunakan untuk meredakan nyeri pada sakit gigi. Batangnya digunakan sebagai bahan konstruksi dan perabotan.
Sana memiliki bunga yang berwarna kuning atau jingga. 6. Pohon meranti. Pohon meranti batangnya digunakan untuk bahan bangunan dan perabotan. Batangnya juga digunakan sebagai bahan pembuatan kertas. Jenis pohon meranti ada banyak, tetapi ada satu yang paling langka, yaitu meranti sabut atau ovalis, yang hanya ada di hutan larangan adat Kenegerian Rumbio, Kampar, Riau. Ketujuh, pohon kulim. Pohon kulim memiliki batang yang biasanya digunakan sebagai bahan bangunan dan perabotan. Sedangkan daunnya, khususnya bagian pucuknya, biasanya dijadikan sebagai ulam. Buah pohon kulim biasanya dimakan atau diolah sebagai pengganti bawang. Rebusan dari batang pohon kulim biasanya digunakan untuk mengobati keracunan. 8. Pohon nibung. Pohon nibung memiliki tinggi mencapai 30 meter. Tunasnya dapat tumbuh sebanyak 50 batang. Daun pohon nibung biasanya digunakan sebagai atap rumah. Pohon nibung memiliki batang yang berduri. Batangnya digunakan sebagai konstruksi bangunan, perabotan, jermal, dan pendayung perahu. Sekarang kita akan membahas tentang aneka ragam hewani Riau. Aneka ragam hewani Riau maksudnya adalah hewan yang terdapat di daerah Riau. Yang pertama, burung serindit. Burung serindit memiliki paruh yang bengkok. Bulunya berwarna hijau cerah. Kicauannya merdu dan saling bersahutan. Bentuk kepalanya digunakan sebagai acuan ukiran kepala keris kecil Melayu. Yang kedua, burung elang. Elang memiliki penglihatan yang tajam, paruh bengkok, dan cakar yang kuat. Burung elang dijadikan hiasan pada pilar istana Asyiraya Asimiyah atau yang biasa kita kenal dengan Istana Siak. Ketiga, gajah. Gajah dikenal sebagai hewan yang memiliki disiplin tinggi. Gajah juga dapat menempuh perjalanan pada waktu dan tempat yang sama meskipun dalam jangka yang panjang. Di tanah Melayu, gajah disapa datuk sebagai tanda kehormatan. Keempat, harimau. Sama seperti gajah, harimau pun di tanah Melayu disapa datuk penguasa hutan sebagai tanda kehormatan. Kelima, tenuk atau lebih dikenal dengan sebutan tapir. Keenam, landak. Dagingnya dapat dikonsumsi, sedangkan durinya digunakan sebagai penunjuk ngaji dan penyucuk sanggul rambut perempuan pada zaman dahulu. Ketujuh, kancil.
badannya sebesar kucing dewasa. Kancil tidak bertanduk. Kancil jantan memiliki taring yang keluar dari mulutnya. Kancil dikenal pintar bersembunyi ketika dirinya merasa terancam. 8. Napuh, disebut juga pelanduk. Napuh mirip kancil tetapi lebih besar daripada kancil. Napuh memiliki corak belang putih, terkadang menyerupai bintik-bintik putih di samping badannya. Beberapa sumber mengatakan Napuh bagian dari kisah berdirinya kerajaan Melaka. 9. Ikan terubuk. Ikan terubuk tersebar di sekitar Sungai Siak. Ikan terubuk dapat hidup selama 2 tahun. Pada tahun pertama, ikan ini berjenis kelamin jantan. Lalu pada tahun kedua menjadi ikan betina atau yang disebut dengan ikan terubuk. Ikan terubuk di tanah Melayu diolah menjadi berbagai jenis masakan. Kabupaten yang mendapat julukan sebagai Kota Terubuk adalah Kabupaten Bengkalis. Hutan di dalam hutan itu yang sepeninggalan sampai saat segini itu yang disebut hutan Boncalida di desa Kampar, hutan Ibu Pomuan di desa Kota Perambahan. Itu yang disebut hutan adat larangan yang bel oleh masyarakat dipunahkan lah. Jadi yang di selain itu boleh diambil, itulah sekarang inilah sekarang yang tinggal lagi. Jadi yang selain itu udah habis oleh anak kemanakan ataupun masyarakat. Kalau Rimbo Pomuan, kalau orang dulunya bilang yang saya sebut tadi, kalau ada umpamanya anak keponakan umpamanya kekurangan kemampuan untuk membangun rumah begitu kan, maka boleh diambil sepamuannya secukupnya begitu. Sekemamuan. Iya. Jadi disebut kalau bahasa adatnya pamuan. Yang disebut bonca itu rawah. Kalau bahasa kampungnya tuh semacam, saya contohkan lah umpamanya semacam persawahan. Kalau orang kampung, kalau persawahan umpama rawa itu disebut bonca. Jadi barangkali dan Boncalida itu rawa dulunya. Jadi Nalida itu memang setelah dipetakan pas semacam lidah. Sekian pembelajaran kita tentang aneka ragam hayati di Riau. Untuk menambah pengetahuan anak-anak ustazah, silakan baca buku BMR kelas 6 tentang aneka ragam hayati di Riau.